Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Serina Safitri Ayu dengan NIM 12 40234 dari kelas TKA Termodinamika 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas example 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, dan 5.9. Pada eksempel 5.2 menunjukkan bahwa persamaan untuk proses reversible adiabatik isentropik pada gas ideal dapat diturunkan dari persamaan perubahan entropi dengan delta S sama dengan 0. Untuk gas ideal CP konstan, delta S sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Pada proses isentropik, delta S itu sama dengan 0, sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Lalu disusun ulang, terus disederhanakan, lalu menjadi ln T2 per T1 sama dengan R per CP ln P2 per P1. Lalu disubstitusi ke relasi gamma. R per CP sama dengan gamma min 1 per gamma. Terus habis itu disubstitusi ke persamaan ln T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per P1. Terus kemudian tuh dieksponensialkan kedua sisinya, menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 gamma min 1 per Y. Lalu pada example 5.5 tuh proses yang dianalisis pada aliran 1 tuh sama dengan 1 mol per second udara pada 600 K. Terus pada aliran 2 tuh 2 mol per second udara pada suhunya tuh 450 Kelvin. Terus pada produknya tuh 3 mol udara per second udara pada 400 Kelvin. Terus tekanannya tuh konstan 1 atm. Terus diasumsikan gas idealnya dengan CP sama dengan 7 per 2 R. Terus kemudian penyelesaiannya tuh pertama eh, persamaan neraca energi atau steady state. Q sama dengan NH per NaHA min NB HB. Q sama dengan NaH min HA plus NB H min HB. Terus kemudian tuh disubstitusi untuk gas ideal. H min HA sama dengan CP T per TA. H min HB sama dengan CP T per TB. Lalu untuk perhitungannya tuh Q sama dengan CP NAT min TA plus NB min TB, eh, di mana CP-nya tuh 7 per 2 dikali 8,314 dikali NA-nya tuh 1. T-nya itu 400 produknya. Min TA. TA tuh T1-nya tuh 600 ditambah NB tuh 2. T-nya 400 min TB-nya tuh 450. Q-nya tuh sama dengan 29,09 dikali negatif 200 min 100, hasilnya tuh negatif 8729,7 Joule per second. Tanda negatif itu tuh menunjukkan panas dibuang ke lingkungan. Next, persamaan neraca entropinya tuh Sg sama dengan Ns min NaSA min NbSb min Hi per T0. Nah, Sg-nya sama dengan NaS min Sa ditambah Nb S min Sb Hi per T0. Dan kemudian disubstitusi untuk gas idealnya, didapatkan S min Sb Cp ln T per Tb. Karena P-nya konstan. Untuk perhitungannya, Sg sama dengan Cp Na ln T per Ta plus Nb ln T per Tb min Hi per To. Cp-nya tuh di 29,099 dikali Na-nya 1, dikali 1 terus dikali ln 400 per 600 ditambah Nb-nya 2 dikali ln 400 per 450. Kemudian ini berubah ditambah 8729,7 per 300. Habis itu ini
turunkan dikali hasil dari LAN 400 per 600 kali satu tuh min 0,4055 dikurangi hasil ini 0,2351 ditambah 29,009. Kemudian dijumlahkan terus didapatkan hasil akhirnya 10,456. Kemudian pada example 5.7 itu menjelaskan untuk menghitung kerja maksimum yang dapat dihasilkan dari satu mol nitrogen pada kondisi. Ya, pertama tuh kondisi awalnya 800 K dan 50 bar. Terus kondisi sekelilingnya tuh 300 K dan 100133 bar. Nah, untuk prosesnya tuh reversible sempurna. Kerja yang maksimum yang diberikan olehnya tuh W ideal sama dengan delta H min T delta S. Di mana delta H-nya tuh perubahan entalpi sistemnya, delta S-nya tuh perubahan entropi sistem, dan T-nya tuh temperatur sekeliling. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi delta H-nya, delta H itu sama dengan integral T2 T1 CP dt. Kemudian menggunakan data kapasitas panas nitrogen. CP per R sama dengan 3,280 ditambah 0,593 dikali 10 pangkat min 3 T ditambah 0,040 dikali 10 pangkat 5 T min 2. Terus perhitungannya itu ini delta H sama dengan 8,314 dikali ICPH ini 800 tadi. eh 800 nih dari ini suhunya awal itu. Terus 300 dibagi 380 kok. Ini 0,598 dikali 10 pangkat min 3. Dan delta H-nya tuh didapatkan nih. hmm, negatif 15,060. Terus kemudian untuk menghitung perubahan entropi itu delta S-nya kan untuk gas ideal tuh delta S sama dengan integral T2 T1 CP per T dt min R ln P2 per P1. Nah, total perubahan entropinya tuh delta S sama dengan negatif 29,373 ditambah 32,451. Nah, didapatkan tuh hasilnya 3,0042. Kemudian menghitung kerja maksimumnya. W ideal tuh sama dengan delta H T delta S. W idealnya tuh delta H-nya tadi, ini delta H ini. Nah, itu dimaksudkan didapatkan nih negatif 15,0,6 dikurangi temperaturnya tadi 300 jika delta S-nya tuh 3042. Nah, kemudian dikurangi ini terus didapatkan nih hasilnya negatif 15,972,6. Nah, interpretasinya prosesnya kan reversible. Tahap satu kan ekspansinya adiabatik reversible dalam turbin. Dari 50 bar 800 K itu kan 10133 bar kerja tuh sama dengan BS sama dengan H-1. Nah, tahap 2 kan pendinginan reversibel dengan mesin Carnot dari 1103 bar T1 menjadi 300 K. Nah, kerja Carnotnya tuh W Carnot sama dengan H2 min H min T delta S. Lanjut pada example di 5.8 tuh membahas menganalisis proses steam jenuh pada 100 derajat Celcius dan menghasilkan panas 2000 kilojoule pada 200 derajat Celcius untuk setiap kilo steamnya. Nah, menggunakan konsep kerja ideal. Nah, udah diketahui datanya, kondisi awal tuh steam jenuhnya pada 100 derajat Celcius, kondisi air atau air liquid pada 0 derajat Celcius didapatkan eksempel juga dari 5.6 pada delta H itu sama dengan negatif 2676,0 kilojoule per kilo, terus delta S-nya tuh
Datanya tuh negatif 7,3554 kilojoule. Nah, suhu sekelilingnya atau T0 tuh 273,15 Kelvin atau pada 0 derajat Celcius. Terus kemudian tuh menghitung kerja maksimum dari steam. W ideal tuh delta H min TO delta S. Nah, W ideal delta H-nya tuh negatif 2676,0 dikurangi 273,15 nih suhunya, terus dikurangi delta S-nya negatif 7,3554. Nah, ditambah ini didapatkan hasilnya eh, negatif itu. Didapat se- didapatkan nih negatif 666,9 kilojoule per kilo. Nah, tanda negatif itu sistem menghasilkan kerja. Nah, kerja maksimum yang didapatkan ya berarti 66,9 kilojoule per kilo. Nah, kemudian tuh dianalisis navigator Carnot-nya. Reservoir dinginnya 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 Kelvin. Reservoir reservoir panas tadi reservoir dingin, nah ini reservoir panas itu 200 derajat Celcius sama dengan 473,15 Kelvin. Koefisien performa atau COP refrigerator Carnot-nya rumusnya COP sama dengan QC per W sama dengan TC per TH min TC. Nah, COP-nya QC-nya tuh didapatkan 273,15 per W-nya di 473,15 dikurangi 273,15. Nah, TC-nya tuh 273,15 per ini 200 terus didapatkan hasilnya 1,36575. Nah, untuk panas yang dibuang, HH sama dengan W ada kurang TH per TH per TC. HH-nya sama dengan W-nya kan 6669, terus TH-nya 47,15, THTC-nya ini yang tadinya itu 200, terus sama dengan dikali ini. Nah, didapatkan hasilnya ini 1577,7 kilojoule. Nah, dalam kasus ini proses krimnya kan memiliki velos tuh lebih besar dari 0. Itu tuh irreversible. Batas absolut untuk proses ini adalah 1577,7 kilojoule panas pada 200 derajat Celcius per kilo steam. Lanjut, untuk eksempel 5.9 membandingkan efisiensi termodinamika antara aliran korun dengan counter current dalam heat exchanger dengan menghitung Love-Sword-nya. Nah, kan data yang udah diketahui. Hot stream T1-nya tuh 400K, T2-nya itu 350K, dan hanya itu sebenarnya 1 mol per second. Nah, cold streamnya T1 tuh 300K, terus T2-nya tuh bervariasi. Minimum delta T-nya tuh 10K, CP-nya tuh 7 per 2R tuh sama dengan 29,099 Joule per mol Kelvin untuk kedua steam streamnya. Nah, T-nya tuh 300K. Nah, yang pertama tuh penyelesaian dulu pada case 1 yaitu concurrent flow. Kondisi operasinya pada yang hot kan udah diketahui ya 400K, terus T2-nya kan 350K. Itu yang hot. Nah, yang cold itu kan 300K, terus T2-nya itu 340. Karena delta minnya tuh didapatkan nih 350 min 340 didapatkan 100 Kelvin. Nah, kemudian menghitung neraca energi. eh, dengan rumusnya NHCP TH2 min TH1 plus NCP TC2 per TC1 sama dengan 0. Nah, ini disederhanakan. NC per NH sama dengan TH min TH2 per TC2 per TC1. Terus sama dengan 400 dikurangi 350 ini suhunya yang ini tadi per 340 per 300 sama dengan 50 per 40. Nah, didapatkan hasilnya tuh 1,25.
Kemudian menghitung perubahan entropi total. Delta S sama dengan NH CP ln TH2 per TH1 ditambah NCP ln TC2 per TC1. Nah, NH-nya kan 1, CP-nya tuh 1 dikali 29,00 dikali TH2 per TH1-nya kan jadi ln 350 per 400 ditambah ini 1,25 dikali 29,099 dikali 340 per 300. Nah, sama dengan 29,099 dikali negatif 0,1335 ditambah 36,374 dikali 0,1278 terus sama dengan kan negatif 3,887 ditambah 4647. Nah, hasilnya tuh didapatkan nih 0,760. Nah, kemudian untuk loss work-nya itu tuh W loss sama dengan T delta HS sama dengan 300. Suhunya tadi delta yang T ininya, T lingkungannya ini kan 300. Nah, dikali ini delta S-nya didapatkan ini 0,760 sama dengan 228,0 Joule per second. Nah, selanjutnya tuh penyelesaian yang kedua yang tadi yang counter current flow. Kondisi operasinya yang hot tuh 400K, 350 Kelvin, yang cool tuh 300K, terus 390 Kelvin. Delta T-nya tuh 400 dikurangi 350, 100 Kelvin. Kemudian menghitung neraca energinya. NC per NH sama dengan, sama sih rumusnya seperti tadi. NC per NH sama dengan TH men TH, TH1 min TH2 per TC2 min TC1. Sama dengan 400 dikurangi 350 per 390 men 300 sama dengan 50 per 90. Hasilnya 0,5556. Kemudian untuk perubahan entropi totalnya delta S sama dengan RHCP ln TH2 per TH1 plus NCCP ln TC2 per TC1 sama dengan 1 dikali 29,099 dikali 350 per 400 ditambah 0,5556 dari ini dikali 29,099 dikali ln 390 per 300 sama dengan 29,099 dikali min 0,1335 ditambah 16,116 dikali 0,2624 terus didapatkan hasilnya 0,354. Nah, yang terakhir ini loss work-nya yang pada case kedua kan, loss-nya sama dengan 300 dikali 0,354. 0,354 didapatkan dari perubahan entropi totalnya. Nah, didapatkan hasilnya 106,2 Joule per second. Efisiensi counter current-nya tuh loss work-nya hanya 46,6% dari kokernya, terus perubahan entropinya tuh lebih kecil. Prosesnya tuh lebih reversible. Counter current flow secara signifikan lebih efisien secara termodinamika karena mengurangi pembangkitan entropi, meminimalkan loss work, mencapai performa lebih dekat ke proses reversible idealnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam menerangkan ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.